tentang bisnis kan? Mentalnya. Karena itu paling penting banget sih. Nggak bercanda sih. Ya paling pertama disiapin itu secara yang tidak terlihat itu tujuan berbisnis untuk apa. Karena tujuan ini ibaratnya kayak bara api di dalam diri kita yang terus menyala. Ketika kita udah terjun di dunia bisnis, tapi ternyata kenyataannya hasilnya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, inilah ketika kita ingat dengan tujuan awalnya yang benar, yang akan membuat kita bangkit dan terus go on. Terus yang kedua, keberanian. Jadi kalau kalian pengen mulai awal bisnis, berani aja, nggak usah terlalu banyak mikir ini itu, langsung aja eksekusi bisnisnya untuk di awal-awal. Karena kadang kalau terlalu banyak ya, mikir mah juga perlu. Kalau terlalu banyak mikir, kita nggak cepet-cepet eksekusi, malah terlalu sering belajar ke sana, belajar ke sini, tapi kita takut. Dan yang ketiga, kita sebagai business owner itu harus punya kondisi mental yang jauh lebih kuat daripada tim-tim kita. Karena tim kita itu akan lihat kita, sosoknya sebagai leader utama. Coba bayangin, kalau teman-teman sebagai leader, business owner, business founder, mentalnya kayak tempe, ya otomatis tim-tim kalian juga akan mentalnya jauh lebih buruk daripada tempe. Maksudnya bukan berarti tempe itu sesuatu yang gak baik ya. Maksudnya kalau mental kita lembek, maka tim-tim kita juga mentalnya akan lembek. Dan yang pasti kalau kita mental bloknya masih besar, maka kita juga akan kesulitan memandang dan memotret masalah sebuah bisnis. Itu sih, jadi bukan melulu modal, nggak perlu dengan uang rupiah, tapi diri kita sendiri ini adalah modal terbesar yang sudah Tuhan ataupun Allah berikan ke kita untuk memulai bisnis. Kalau modalnya kecil bisa mulai bisnis nggak? Ya bisa banget kalau modalnya kecil mulai bisnis. Bisa semua, tidak ada yang tidak bisa. Saya dulu malah bermula dari nggak ada modal rupiah. Modalnya apa? Punya mulut digunakan untuk ngomong gitu ya. Jadi reseller dulu, ngambil dulu gitu. Akhirnya dikumpul-kumpulkan, jadilah modal yang cukup besar. Intinya kalau sama bisnis itu rada sabar sih ya. Kayak ada hokinya juga gitu. Tapi bukan berarti ketika kita gagal terus kita bilang kita nggak hoki, itu enggak juga. Karena kalau kita melulu berfokus ke hoki, maka kita nggak akan semangat dan kita akan selalu melihat diri kita, nggak hoki ini nggak pantas nih jadi bisnis gitu. Jadi modal kecil bisa banget untuk berbisnis. Kalau bisa mulainya harus dari mana? Kalau bisa mulainya dari mana? Gede kecil itu relatif sih ya. Misalnya ada orang, saya punya modal kecil, mulai dari 100.000. Tapi ada orang lain bilang, modal saya kecil ya sekitar 100 juta. Nah, kata kecil itu relatif banget bagi setiap orang. Mulai dari mana tergantung. Kalau kita suka bisnis yang low risk, resikonya lebih rendah, otomatis kita jangan masuk bisnis yang kita handle dari hulu sampai hilirnya. Kita cukup mengambil salah satu perannya, apakah produksinya aja, ataukah ngejualinnya aja, atau ngeresellerin aja, atau ngemarketinginnya aja. Itu akan lebih minim resiko. Atau kalau kalian pengen langsung dapat hasil yang gede, otomatis bermain dengan resiko-resiko yang tinggi. Itu kembali lagi ke teman-teman, pengen yang mana untuk siap dijalaninya. Tapi sebenarnya teman-teman kalau pengen bisnis dan nggak punya modal nih, bisa banget loh kontak kita di Lumina. Nanti teman-teman bisa jadi marketingnya atau afiliatornya dari produk-produk Lumina, yang pasti kalian juga akan kita bimbing. Kapan kita tahu kalau kita butuh karyawan? Kapan kita tahu butuh karyawan dari bisnis? Dari awal. Dari awal kita bikin bisnis, kita harus tahu bahwa kita pasti akan butuh karyawan dan kita tidak bisa menjalankan itu sendiri. Dimulai dari apa? Bisnis pertama itu kan sebenarnya menjualkan dulu. Orang jual, ya kita jual, ada yang beli, terus hasil dari penjualan kita itu ternyata cukup untuk menghidupi diri kita, maka kita siap untuk memperbesar tim. Memperbesar dulu ya, jangan hire dulu, memperbesar tim. Kita udah memikirkan kira-kira kita menambah tim untuk apa, baru kita hire tim. Karena kalau penghasilannya nggak stabil, kan kita perlu gaji orang dong, nggak mungkin bulan ini kita bisa gaji, bulan depan kita nggak bisa gaji gitu.
Jadi pastikan penghasilannya ada yang stabil dan tetap, atau teman-teman punya investor khusus walaupun kecil untuk memastikan biaya operasional itu untuk terus berjalan. Kalau misalnya butuh gimana nih Teh, tapi nggak ada dananya, kalian bisa pakai nyoba freelance gitu. Intinya jangan buru-buru deh sama bisnis gitu. Segala yang buru-buru itu terkadang nggak nikmat sih. Nikmatin aja prosesnya. Mau buka bisnis tapi mager, gimana ya caranya? Mau buka bisnis tapi mager, saran saya kalian harus ikut kelasnya Lumina yang khusus mental health gitu kan. Rasa malas kalian harus di bumi hanguskan dulu semuanya. Bisa jadi rasa malas itu muncul karena kecewa, karena merasa tidak layak, tidak pantas, tidak ada yang mendukung. Kalian beresin dulu deh ke anaknya Lumina di Ikan Mas yang membahas tentang mental. Kalau udah sambil jalan kalian benerin mentalnya, mental blocknya, inner childnya, kalian bisa sambil menyimak di akun Instagram Lumina. Atau kalian bisa sambil menyimak konten-konten bisnis di Lumina.